yang kita hormati segenap para hadirin, para masyayikh, para muhadirin yang hadir malam ini bersama-sama kita. Kita doakan dulu semua guru-guru kita, para alim ulama kita. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya, dijaga semangat istiqamahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Indonesia saat ini sedang berada di fase Amul Husul, tahun duka cita. Kenapa saya namakan begini? Lebih dari 1000 ulama wafat karena corona. 1000 lebih ulama kita satu persatu jadi korban corona, wafat meninggalkan kita. Mulai dari kalangan para habaibnya, para masyayikhnya, para muallimnya, para tuan-tuan gurunya. Mereka satu persatu meninggalkan kita. Kalau presiden hari ini meninggal dunia, besok rebutan orang langsung mau jadi penggantinya. Tapi kalau ini hanya ulama yang wafat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, belum tentu ada yang bisa menggantikannya. Betul? Jangan anggap kematian para ulama ini menjadi hal yang biasa. Ini jangan-jangan peringatan dari Allah bahwa kiamat sudah dekat. Karena di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat, Nabi kasih bocoran kepada kita. Ayyul fa'al ilm, Allah akan angkat ilmu. Dengan cara apa ilmu diangkat? Dengan diwafatkan para ulama. Maka siapkan payung sebelum hujan. Jangan nanti ketika hujan baru sibuk cari payung. Jangan bosan-bosan memakan ulama-ulama kita yang masih hidup. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Buat para ulama-ulama, guru-guru kita yang sudah wafat mendahului kita, jangan pernah melupakan jasa-jasa dan kebaikan mereka. Biar ilmu yang mereka ajarkan kepada kita menjadi berkah. Salah satu rahasianya, sering-seringlah mendoakan mereka. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, imam mazhab keempat setelah gurunya Imam Asy-Syafi'i. Saya jelaskan dulu imam mazhab yang makruf ada 4. Satu Imam Hanafi, yang kedua Imam Maliki, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat Imam Samudra tidak terdaftar. Kenapa Imam Ahmad bin Hanbal ditakdirkan Allah menjadi imam terbesar keempat setelah gurunya Imam Asy-Syafi'i? Kenapa? Jawabannya karena beliau tidak pernah absen walaupun satu kali saja selama 40 tahun lamanya mendoakan gurunya dalam setiap sujud sholatnya. Dalam sholat masih ingat dengan guru, apalagi di luar sholat. Apa doa yang diucapkan Imam Ahmad bin Hanbal? Allahumma ighfirli wa li walidayya wa li Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampuni aku, ampuni ayah ibuku, hantarkan ampunan buat guruku Imam Ahmad bin Idris Asy-Syafi'i. Gara-gara itu Allah berkahi ilmunya, Allah takdirkan jadi ulama besar di zamannya. Maka Bapak Ibu, biar ilmu yang kita dapatkan dari ulama-ulama kita yang sudah mendahului kita, guru-guru kita senantiasa diberkahi Allah buat hidup kita, maka jangan lupa doakan mereka. Kita hadiahkan malam ini surah Al-Fatihah
kepada para ulama-ulama kita, guru-guru kita, keluarga-keluarga kita, sanak famili kita yang sudah lebih mendahului kita. Mudah-mudahan dengan kemuliaan surah Al-Fatihah ini Allah ampuni dosa-dosa mereka, amin. Dibalas kebaikan mereka, amin. Dilipat gandakan kemuliaan untuk mereka, amin. Dijadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jinan, amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Habib Ahmad Al-Habsyi, kata sebagian orang di luar sana, mazhabnya Wahabi Salafi, nggak boleh baca Fatihah dalam ini. Nggak nyampe dalilnya wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Kata mereka, Allah berfirman, seseorang itu tidak akan pernah mendapatkan apapun kecuali apa yang sudah dia usahakan. Nggak bisa mirip-mirip kebaikan. Dikit-dikit. Kalau yang hadir malam ini ada wahabinya, ada salafinya, Anda tidak mau saya baca Fatihah, silakan Anda pegang dari Anda, tapi jangan jadi pemahaman kami untuk mengajak umat mengamalkan amalan baik ini. Betul? Ini sudah tidak mau ngamalin, membid'ahkan kita, mengkafir-kafirkan kita. Betul? Betul? Bapak Ibu, betul ayatnya, seseorang itu tidak akan mendapatkan kecuali apa yang sudah dia lakukan. Tapi mereka salah memahami ayat ini. Kalau seandainya Bapak Ibu, kebaikan yang kita kirimkan buat si mayit tidak sampai, maka pertanyaan saya yang pertama, untuk apa kita melaksanakan sholat jenazah? Betul? Salat jenazah itu yang dibaca oleh kita bukan cuma Al-Fatihah, ada sholawatnya, ada doanya. Jangankan Al-Fatihah sampai, sholawatnya sampai, doanya sampai. Bukankah isi sholat jenazah itu semuanya doa yang diucapkan dari orang yang hidup ditujukan kepada orang yang mati? Kalau nggak sampai, buat apa ada syarat sholat jenazah? Sampai di sini faham? Faham? Nggak cukup saya kasih dalil satu, saya hadirkan dalil kedua. Habiblah. Bapak Ibu, kalau seandainya orang-orang yang wafat, selama dia wafat membawa iman, membawa Islam, mati di jalan Allah dengan keridhaan Allah, kalau seandainya mereka tidak sampai kebaikan dari yang hidup, tidak bisa menerima kebaikan dari yang hidup, pertanyaan kedua, untuk apa Nabi mengajarkan kepada kita lewat istrinya Aisyah, kalau salam orang mati beda dengan salam orang hidup? Kenapa harus dibedakan? Kalau tidak ada manfaat, tidak nampak. Betul? Betul? Bukankah salam itu artinya doa? Nabi ajarkan lewat Aisyah. Apa kata Aisyah? Apa kata Nabi? Kalau lewat kuburan ada salam khususnya.
Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin antumul muqaddimuna wa ana insyaallah bikum lalahiqun. Bukankah salam doa? Kalau gak ngerti kenapa ada syariatnya? Bahwa ibu percaya jangankan salam yang bapak ibu ucapkan kepada semayit, bunyi telapak sendal kita mayit masih bisa mendengar. Silakan buka hadis. Nabi pernah menyebutkan ketika seseorang itu dimakamkan, dimasukkan jasadnya ke dalam kubur, ditutup dengan tanah, satu persatu penghantarnya pulang meninggalkan si mayit. Nabi yang memastikan la yasma qara'a ni'alihim, si mayit dalam kubur dipastikan Nabi bisa mendengar bunyi telapak sandal orang yang pulang meninggalkannya. Kalau telapak sandal saja kedengaran, apalagi salammu, apalagi doamu, apalagi talqinmu. Betul? Betul? Bahkan di lain hadis yang sahih, Nabi jelaskan kalau seandainya kita lewat di salah satu kuburan, kalau seandainya kita lewat di salah satu kuburan, kita kenal, kita tahu siapa yang dimakamkan di dalamnya, mungkin keluarga kita, sanak famili kita, sahabat kita kenal masa hidupnya semuanya. Lalu kita mengucapkan salam, maka kata Nabi, si mayit bisa membalas salam dari orang yang dia kenal. Tapi bersyukur kita tidak bisa mendengar jawaban salam dari mayit. Coba pikir, kalau seandainya kita bisa mendengar jawaban dari si mayit, jam 12 malam lewat kuburan, Assalamualaikum ya ahli kubur, tiba-tiba mereka menjawab, Waalaikumsalam. Insya Allah kita jadi mayit berikutnya. Betul? Betul. Jadi percayalah Bapak Ibu, kita yang hidup masih bisa memberikan kontribusi buat yang mati masih bisa mendapatkan manfaat dari yang hidup, dengan catatan mereka wafat dalam keadaan Islam dan iman. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu cuma teknik jalan saja. Sebenarnya dia lagi mikir habis ini mau ngomong apa. Izinkan saya sebelum saya lanjutkan kajiannya, izinkan saya mengucapkan terima kasih dulu kepada segenap DKM Masjid Al-Asyid. Ya itu maksudnya. Semua yang terlibat mengizinkan, memudahkan, melancarkan, ikut mensyiarkan dan memeriahkan, kita minta kepada Allah
Mudah-mudahan setiap kedip matanya, hembusan napasnya, tetesan keringatnya, langkah kakinya malam ini dicatat nilainya jihad yang terindah di sisi Allah. Amin ya Rabbal. Izinkan saya berterima kasih kepada yang sudah menjadi wasilah saya sampai ke masjid ini. Mereka yang nanggung hotel saya, mereka yang beli tiket saya, mereka yang bayar makan minum saya, mereka yang bayar mobil transportasi saya setiap hari. Saya dihadirkan di masjid ini dan di tempat-tempat yang lain. Silakan tanya panitia, tidak ada persyaratan yang memberatkan panitia. Tanya di KM, ibaratnya saya dihadirkan gratis. Rugi yang tak mau datang malam ini, rugi. Belum tentu bisa menghadirkan saya kedua kali. Betul? Belum tentu bisa ketemu lagi. Belum tentu dapat jadwal saya lagi. Jadwal saya full sampai tahun depan. Maka hari ini yang hadir adalah orang-orang pilihan semuanya. Di antara kebodohan kita, kadang-kadang ketika ada kajian suka bilang begini, bulan depan juga ada kajian. Apa ada jaminan bulan depan antum masih akan umum? Minggu depan masih ada kajian. Apa ada jaminan besok masih bisa ada cahaya Tuhan? Maka kalau kebaikan bisa dilakukan hari ini, saat ini, jangan katakan besok. Belum tentu besok kebaikan bisa diulang. Jangan bilang nanti keburu mati. Jangan bilang kapan-kapan nanti keburu dikapal. Karena kita tidak tahu kapan ajal datang.